warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya, kelas 4 Aisyah dari SDIT Heruan Bunda. Saya ingin mendongeng tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Nama ayahnya Nuh dan nama ibunya Asyut. Nabi Idris keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Dulu ada seorang manusia yang Allah berikan banyak ilmu pengetahuan, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya, dia menciptakan kuda. Zaman dulu, orang tidak berani mendekati kuda karena kuda itu binatang liar. Jadi, orang-orang takut mendekatinya. Tetapi, Nabi Idris berani mendekati dan berusaha menjinakkannya. Dengan izin Allah, kuda berhasil menjadi jinak dan bisa dipakai untuk tunggangan, membawa barang-barang, dan membantu kebutuhan manusia lainnya. Terus kalian tahu ini apa kan? Ya, ini pena. Tapi tahukah kalian kalau yang pertama kali menemukan pena adalah Nabi Idris? Alhamdulillah, karena penemuan Nabi Idris ini sekarang kita bisa menulis dengan mudah. Hitung-menghitung atau yang biasa kita sebut matematika, itu juga yang pertama kali menemukan adalah Nabi Idris loh. Tidak hanya itu, ilmu perbintangan, cara menjahit, membuat undang-undang, dan masih banyak lagi yang ditemukan Nabi Idris untuk membantu manusia. Nabi Idris adalah Nabi yang memasuki surga sebelum ia meninggal. Dalam suatu kisah, ada seorang malaikat yang bernama Israel berdoa kepada Allah untuk bertemu Nabi Idris. Malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia untuk menemui Nabi Idris. Saat itu, Nabi Idris meminta agar dapat merasakan kematian. Nabi Idris diizinkan untuk merasakan kematian dan kengerian saat ajal menjemput. Kemudian, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris, dia merasa sangat kesakitan. Bahkan malaikat Israel sampai menangis melihatnya. Ketika dihidupkan kembali, Nabi Idris pun sangat sedih dan tidak bisa membayangkan jika para manusia merasakan sakaratul maut dengan kedahsyatannya. Nabi Idris tidak tega jika umatnya sengsara. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya beribadah dan berbuat kebaikan. Suatu hari, Nabi Idris meminta untuk diizinkan melihat neraka dan surga. Saat melihat neraka, tempat yang sangat menakutkan, tempat bagi orang-orang berbuat dosa. Ketika sudah dekat ke neraka, Nabi Idris pun pingsan karena melihat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Dia menyeret dan menyiksa manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan dan kengerian di neraka, sehingga keluar dari neraka dengan tubuh yang lemas. Lalu Nabi Idris diizinkan melihat surga. Nabi Idris sangat takjub. Tempat itu begitu indah, penuh bunga dan buah-buahan. Air sungai begitu berkilau di pinggir sungai. Terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana untuk para penghuninya dan berbagai keindahan lainnya. Surga adalah tempat untuk orang yang taat pada perintah Allah. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Nabi Idris enggan pulang dan ingin tinggal di surga. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai kiamat nanti di surga, kata Nabi Idris. Allah yang Maha Pengasih mengabulkan permintaan Nabi Idris. Jadilah Nabi Idris satu-satunya manusia yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Demikianlah teman-teman kisah Nabi Idris alaihi salam. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat 56 Allah berfirman, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan
Dan di surat Al-Anbiya ayat 85 Allah berfirman, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Idris ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.